Hadir di Zoom untuk ibadah youth sore hari ini sambil menunggu teman-teman kita yang lain. Kita mau sore hari ini menyembah Tuhan, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami yang terbaik buat-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya bahwa Allah Roh Kudus sedang beracara dalam setiap kehidupan kami saat ini, dalam hati kami saat ini Tuhan. Ini anak-anak-Mu Bapa, kami siap mau memuji-Mu, kami siap mau menyembah-Mu. Engkau bertakhtalah di atas setiap puji-pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita mau angkat pujian buat Tuhan Yesus sore hari ini. Mari buka hatimu kepada Tuhan dan undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Haleluya Tuhan. Bahwa hati kami rindu menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Lagi katakan pujian ini. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, menyatakan padamu Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal isi hatiku, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Katakan ku puji namamu, ku puji namamu, ku puji
sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya Yesus, haleluya, oh Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan sore hari ini. Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Oh sana bagimu Tuhan, oh sana bagi Engkau Yesus. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak kami sembah, Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Amen. For endlessly we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For and we will sing your praise, oh Lord, our God. Oh, praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endlessly we will sing your praise, oh Lord, our God, oh Lord, oh Lord, our God, oh Lord, our God. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap beri yang terbaik buat-Mu Tuhan sore hari ini. Kami yang sudah terkumpul di dalam Zoom ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah melawat kami, mengurapi setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Buat teman-teman yang sudah hadir sore hari ini dalam ibadah youth, mungkin masih secara virtual, masih online ya, kita belum boleh ketemu. Puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Dia penuh kuasa. Kita pakai mulut kita, tangan kita untuk memberi yang terbaik buat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Amin. Hadir di setiap rumah kita saat ini, amin. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi untuk sore hari ini dalam hadirat Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih setiamu buat kami semua yang sudah hadir. Kami percaya Allah Roh Kudus Engkau sedang bekerja saat ini, memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Hati kami mau lebih lagi Tuhan, mau lebih lagi untuk menyembah-Mu, mau lebih lagi untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu atas kami saat ini Bapa. Haleluya Yesus.
kasih Bapa. Oh haleluya. Hati kami siap mau ditabur oleh firman-Mu Tuhan sore hari ini. Engkau berbicaralah kepada setiap kami yang hadir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya serahkan kepada Pastor Harry. Shalom. Kembali kita berjumpa lewat ibadah youth walaupun melalui platform lewat Zoom. Tapi saya percaya apapun yang diizinkan Tuhan, sepanjang kita benar-benar mencari wajah-Nya, Tuhan pasti hadir. Ketika saya dikasih jadwal untuk ibadah youth ini, pada tanggal 15 hari ini, saya sebetulnya menyiapkan sebuah tema yang ada kaitannya dengan Independence Day. Seperti saat ini kita berada di bulan Agustus, bulan yang sangat-sangat istimewa bagi bangsa kita. Karena pada tanggal 17 Agustus kita semua sebagai warga negara yang baik merayakan hari kemerdekaan bangsa kita. Nah, tetapi tema yang saya pilih saat ini biasanya saya langsung kirim ke Pastor Ari karena ada persiapan untuk bagaimana memuat atau mencantumkan karena akan dibuat flyer untuk publikasi. Nah, saya sebetulnya lupa. Nanti saya baca ternyata Pastor Ari sudah japri ke saya menanyakan hal itu karena sudah mulai injury time. Nah, bertepatan pada saat itu, secara spontan ketika saya membaca japri dari Pastor Ari, saya sedang membaca sebuah buku yang sangat-sangat luar biasa, yang berjudul Mengungkap Segi-Segi Pujian dan Penyembahan, karangan dari Bob Short. Dan di halaman pada saat itu yang saya buka adalah Masuk Hadirat Tuhan. Secara spontan saya langsung jawab ke Pastor Ari tanpa saya berpikir panjang, karena bagi saya apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, itu apapun yang kita niatkan dan benar-benar terkoneksi dengan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Dan ketika saya kirim ke Pastor Ari, saya balik bertanya kepada diri saya sendiri. Aduh, apakah tidak terlalu berat ini? Sebuah tema buat youth ini agak-agak berat sebetulnya. Berat bagi saya, dan juga saya berpikir ini tema yang sangat-sangat berat. Tetapi saya berpikir kembali, kalau memang Tuhan ingin izinkan, berarti ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan buat kita semua, terlebih khusus anak-anak muda, kaum youth yang ada di gereja kita ini. Dan saya lebih terberkati lagi karena ibadah raya tadi ada kaitannya juga dengan hal ini. Nah, teman-teman kaum youth yang ada, walaupun saya lihat ini banyak yang belum masuk, tapi saya percaya kalau ibadah-ibadah ini direkord, pasti ada yang bisa mengikutinya walaupun lewat rekaman ya. Tema hari ini adalah masuk hadirat
Tuhan atau masuk hadirat Allah. Berbicara hadirat Tuhan, ini ada kata masuk ya. Implikasinya buat kita kalau seperti negara kita, ketika memerdekakan negara kita, ada proklamasi, memproklamirkan kemerdekaan, itu tidak serta-merta langsung diproklamasikan. Ada proses yang harus dilewati, karena memproklamirkan sebuah negara ada syarat-syaratnya. Diakui sebagai satu negara ada 4 syarat. Yang pertama harus punya rakyatnya, kedua harus punya wilayahnya, yang ketiga harus punya pemerintahannya, dan terakhir harus ada pengakuan internasional. Dia ada 4 hal yang harus dipenuhi supaya menjadi satu negara. Diakui resmi menjadi satu negara, walaupun sudah diproklamirkan. Jadi harus dipenuhi. Nah, kalau kita juga menggunakan komputer, itu ada enter situ kan, ada tombol enter. Kalau di bahasa kita itu masuk ya. Seperti tema kita itu masuk hadirat Allah. Jadi sama juga dengan kalau kita menggunakan mengoperasionalkan komputer, itu ada tombol enter. Jadi sebelum kita juga klik tombol enter, terlebih dahulu ada proses-proses yang kita harus lewati, harus kita kerjakan lebih dulu sebelum kita enter. Misalnya kalau dia ada password, kita harus tahu password-passwordnya, baru kita enter. Nah, sekarang saya implikasinya untuk tema hari ini adalah masuk hadirat Tuhan. Jadi masuk hadirat Tuhan. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi hadirat Tuhan? Nah, sebelum kita jauh lebih dalam kita lihat hadirat Tuhan, kita tuh belajar dulu dari cerita-cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab ini kalau berbicara hadirat Tuhan, tidak lepas dari perjalanan bangsa Israel. Bagaimana awalnya di generasi kita mengetahui ada hadirat Tuhan sebetulnya. Kita lihat merujuk kepada sejarah perjalanan bangsa Israel. Dan sampai di generasi kita ada formula kalau ibadah itu supaya ada hadirat Tuhan. Nah, karena itu ada di hadirat Tuhan itu sebetulnya ada manifestasi dari hadirat Tuhan itu ada 3 tingkatan sebetulnya. Yang pertama adalah tingkatan yang umum, karena kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Itu tingkat pertama. Karena kita percaya Tuhan maha hadir, berarti hadiratnya itu ada di mana-mana sepanjang waktu. Tetapi kita ini, respon kita ini terlalu umum ya, terlalu pasrah. Karena kita cuma percaya kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu bisa hadir di mana-mana, berarti hadiratnya juga ada. Nah, tingkatan yang kedua, ini adalah karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di mana ada 2, 3 orang berkumpul. Jadi ada di mana ada 2, 3 orang berkumpul di dalam namanya, dia ada di tengah-tengah mereka. Seperti di dalam Matius 18 ayat 20. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namanya, dia hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ini sudah tingkatan yang lebih khusus. Jadi harus ada upaya dari kita untuk bersekutu, untuk mencari dia. Supaya Tuhan hadir, Tuhan ada. Hadirat Tuhan ada. Nah, tingkatan yang ketiga, ini adalah tingkatan yang istimewa.
Dari tingkatan ini sebetulnya ada latar belakangnya. Kalau kita bisa baca di dalam 2 Tawarik, pasalnya yang ke-5, ayat 13 sampai 14, di situ menceritakan bagaimana awan kemuliaan yang memenuhi bait Salomo ketika para penyanyi dan pemusik menaikkan pujian penyembahan. Dan awan kemuliaan itu turun melingkupi sampai imam-imam tidak mampu lagi berdiri. Nah, awan kemuliaan inilah yang dikatakan sebagai hadirat Tuhan yang menginspirasi generasi kita untuk bagaimana mencari hadirat Tuhan itu, mencari awan kemuliaan Tuhan itu. Sampai diekspresikan oleh Daud dan Salomo ketika mengekspresikan bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan dengan nyanyian-nyanyian, pujian-pujian penyembahan, diiringi dengan tari-tarian, musik, dan dengan suasana yang gegap gempita, penuh dengan ucapan syukur. Nah, inilah yang terbawa ke generasi-generasi selanjutnya, bagaimana pendekatan untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Sehingga banyak gereja-gereja yang mencari atau mencoba membuat suatu metode bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Masuk kepada generasi kita saat ini. Nah, banyak persoalan yang kita lihat, kalau teman-teman semua lihat, di dalam gereja-gereja, kenapa banyak aliran-aliran gereja yang berbeda-beda dalam beribadah. Ini karena bagaimana mereka mengekspresikan sebetulnya manifestasi dari hadirat Tuhan. Bagaimana mereka mencari pendekatan bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan di dalam ibadah. Namanya mencari upaya itu adalah subjektivitas dari kita manusia. Berupaya untuk mencari metode bagaimana supaya hadirat Tuhan itu ada. Tidak ada yang salah sih sebetulnya. Tidak ada yang salah baik caranya. Ini bukan soal caranya salah atau benar. Tetapi kembali lagi seperti firman Tuhan di ibadah raya tadi, berbicara hadirat Tuhan itu sebetulnya berbicara dengan perkenanan Tuhan. Jadi berbicara hadirat Tuhan itu sebetulnya ada masalah dengan roh. Jadi berbicara hadirat Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Jadi bagaimana kita mendapatkan hadirat Tuhan tergantung dengan bagaimana juga kita mengenal Tuhan kita itu. Pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Karena pengenalan kita akan Tuhan akan menuntut hadirat Tuhan kepada kita. Pengenalan kita akan Tuhan sebetulnya seperti di ibadah raya tadi, menuntut kita kepada suatu kesabaran sampai kita melewati segala pergumulan yang ada. Karena menghadirkan hadirat Tuhan itu menyangkut dengan roh. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat 23 dan 24. Kalau
saya bisa minta Isabel bisa baca Yohanes 4 ayat 23. Bisa Isabel baca buat kita semua. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yuk Isabel. Oke. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, makasih Isabel. Jadi lewat ayat ini kita tahu bahwa sebetulnya kalau berbicara hadirat Tuhan, sebetulnya ada menyangkut dengan roh. Jadi Tuhan sangat berkenan kepada orang yang menyentuh dia dengan roh dan kebenaran. Jadi otomatis kalau ada perkenanan Tuhan, otomatis hadirat Tuhan akan hadir bersama-sama kita. Di sini generasi yang akan dipersiapkan untuk masa depan, yang sudah mulai masuk dalam dunia pelayanan, jangan sampai kita terjebak kepada cara dalam menghadirkan hadirat Tuhan. Saya sangat senang kalau ada teman-teman youth yang sudah mulai dipercayakan untuk menjadi singer, pemain musik, dan apalagi WL. Karena secara tidak langsung, kalau sudah ditunjuk WL, ada tuntutan tanggung jawab bagaimana kalau dia dipercayakan menjadi WL, ada tuntutan yang secara tidak langsung bagaimana untuk menghadirkan hadirat Tuhan dalam ibadah. Betul enggak? Ya enggak sih? Nah, kita ini yang kaum muda ini, kita harus belajar bagaimana juga kita menghadirkan hadirat Tuhan dengan pola atau metode-metode yang diajarkan. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini harus diingat, harus bahwa hadirat Tuhan itu menyangkut roh dan menyangkut perkenanan Tuhan. Jadi apapun cara kita, mungkin kita berpikir, kita punya suara yang bagus. Kalau kita menyanyi dengan itu pasti suara hadirat Tuhan. Itu tidak salah sih sebetulnya, tidak salah. Tapi harus diingat, hadirat Tuhan itu menyangkut dengan perkenanan Tuhan, menyangkut dengan roh. Jadi kalau menyangkut dengan roh itu menyangkut juga dengan suasana hati kita. Karena kan roh itu ada Tuhan titipkan di hati kita. Bagaimana suasana hati kita itu akan terpancar. Dari roh itu akan menyala-nyala ketika suasana hatimu terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya juga, sekalipun Anda itu profesional di bidangnya, tetapi kalau suasana hatimu tidak terkoneksi dengan Tuhan, mungkin Anda akan mendapat pujian dari orang, Anda hebat, Anda tadi kamu sudah memimpin puji-pujian ini dengan baik, dengan bagus. Tapi yang tahu suasana hati adalah Anda sendiri. Yang ada di dalam hatimu itu adalah Anda yang mengetahui. Dan Tuhan sangat-sangat tahu. Kita mau sembunyikan sedemikian rupa pun, Tuhan yang lebih tahu. Karena ini menyangkut perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan atau tidak, itu otoritas Tuhan.
hadirat Tuhan itu ada di gereja itu atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Walaupun kita itu bisa mengklaim, tadi saya diberkati dengan suatu, itu benar, tidak ada yang salah. Saya bilang, saya berkali-kali katakan itu tidak ada yang salah. Kalaupun kita berekspresi yang sangat-sangat luar biasa, itu sangat-sangat luar biasa. Kalau saya mau bilang, kalau ada teman-teman yang sudah mulai latihan, itu sangat-sangat baik. Tetapi yang harus diutamakan bagaimana kita itu mengenal Allah lebih jauh lagi. Di samping kita mengembangkan bakat talenta dari kita. Jangan sampai tidak seimbang. Pengenalan kita akan Tuhan di nomor 2 kan, yang diutamakan adalah mengembangkan bakat, mengembangkan talenta. Jadi adik-adik youth harus mulai belajar. Jangan sampai ada hal-hal, karena kami sudah melewati hal-hal itu. Masa youth ini adalah masa peralihan seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa khotbah yang lalu. Masa peralihan. Kita mudah sensitif, mudah tersinggung, mudah ngambek. Dan kadang-kadang maksud kita itu baik, benar. Tetapi hanya karena terlalu sensi, akhirnya ngambek, sukacitanya hilang. Nah, mulai kita belajar menghadirkan hadirat Tuhan dengan porsi yang seimbang. Silakan berekspresi, mengembangkan bakat. Silakan juga kita benar-benar sungguh-sungguh ketika kita mengikuti ibadah. Karena Tuhan sangat hargai. Apapun yang itu Tuhan sangat hargai. Dan saya percaya termasuk ibadah hari ini, saya percaya Tuhan Maha hadir. Hadiratnya Tuhan ada. Walaupun dalam bentuk kita mengikuti ibadah dalam bentuk virtual melalui platform multimedia, lewat aplikasi Zoom. Kita boleh berinteraksi, boleh saling melihat, tetapi tidak bisa bersentuhan, tidak ada touch, karena hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa touch itu sangat-sangat luar biasa sebetulnya ketimbang, karena banyak penelitian saat ini karena COVID-19 ini ada suatu lembaga yang meneliti ketika ada ibadah-ibadah lewat virtual, tetap masih bisa belum bisa dibandingi dengan ibadah secara onsite. Karena kalau ibadah Zoom ini, benar sih, kita multimedia apapun yang kita gunakan, kalau kita benar-benar terkoneksi dengan Tuhan, hadirat Tuhan tetap ada. Tetapi kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, tetap ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak bertemu. Jadi fellowship yang kurang ketika tidak bertemu. Begitu juga dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ini bisa pribadi, bisa secara kolektif melalui komunitas-komunitas, berkelompok. Jadi kalau di ibadah itu belum tentu ada yang merasakan hadirat Tuhan, dan belum tentu semua merasakan hadirat Tuhan. Walaupun secara kolektif hadirat Tuhan itu ada, tapi secara personal belum tentu semua merasakan hadirat Tuhan.
Karena di tadi sudah disinggung masalah hadirat Tuhan, masalah roh. Jadi ada personalnya juga. Jadi teman-teman youth harus berani berekspresi, harus tetap bersemangat berekspresi. Tetapi jangan lupa hadirat Tuhan itu harus disentuh dengan roh dan kebenaran. Carilah wajah Tuhan, lebih jauh mengenal Tuhan. Karena disitulah segala sumber untuk kita mengetahui hal-hal yang lebih lagi. Termasuk kita dapat bertahan sampai kesudahannya. Bersumbernya dari situ. Pengenalan akan Tuhan dengan benar. Pasti kita juga akan bisa menyembah Tuhan dengan benar. Pengenalan Tuhan yang benar, pasti juga kita akan menghadirkan hadirat Tuhan. Pengenalan Tuhan yang benar, pasti akan menuntun kita kepada talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Pengenalan Tuhan yang benar, pasti tidak akan mengurangi sekalipun ekspektasi kita berbeda dengan kenyataan, tetapi tidak akan mengurangi damai sukacita yang Tuhan sudah titipkan sejak awal bagi kita ketika kita mengenal Tuhan itu dengan benar. Karena seperti yang dikatakan tadi, Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Tetapi harus disentuh dengan roh dan kebenaran. Benar dia tuh maha hadir, tapi belum tentu dia hadir di hati kita kalau kita tidak sentuh dia dengan roh dan kebenaran. Kita tidak mengenal dia dengan benar. Jadi adik-adik, teman-teman youth, ini satu pegangan buat kita karena kami ini generasi yang lebih dahulu sudah merasakan. Jadi kalian itu yang akan memasuki dunia pelayanan selanjutnya. Ini jadi modal buat kalian. Karena tantangan di zaman kalian itu berbeda dengan tantangan di zaman kami. Kami dulu belum pernah mengenal gadget di masa-masa seperti kalian. Tapi kalian itu sudah mengenal gadget dan apa sih yang tidak bisa kalian akses di zaman sekarang dibandingkan dengan zaman kami dulu. Tetapi bicara soal pengenalan akan Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak ada metode yang bisa mengatakan, oh nanti di zaman ini ada pengenalan Tuhan yang benar. Nah, sudah dari zaman kalau kita belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel, Tuhan sudah menyatakan hal ini kepada bangsa Israel. Mereka lah yang jadi contoh buat kita di generasi sekarang. Jadi bagaimana menghampiri hadirat Tuhan, tidak ada metode-metode yang baku untuk selain hanya dari cara Tuhan yang mengajarkan kita. Dan Tuhan sudah mengajarkan jauh sebelumnya dan tidak akan pernah berubah sampai Tuhan datang kembali. Jadi tetap maju, harus berani berinovasi, berani berekspresi, harus berani juga tampil walaupun masih pemula, masih itu jangan pernah takut salah karena di sini masih ada kakak-kakak yang akan membimbing. Tetapi yang satu hal ini, carilah wajah Tuhan terlebih dahulu. Kenal Tuhan lebih dahulu. Karena hadirat Tuhan, kuncinya ada di situ. Jadi selamat
kepada adik-adik yang sudah melayani dan tetap bersemangat melayani, dan teman-teman yang belum, jangan pernah berkecil hati, tetap cari wajah Tuhan. Ada maksud dari Tuhan, mungkin di bidang-bidang yang lain Tuhan percayakan kepada teman-teman yang belum dipercayakan. Demikian firman Tuhan. Saya tidak berpanjang-panjang, tetapi saya percaya firman Tuhan yang memerdekakan kita ketika kita mulai berpegang kepada firman Tuhan. Saya kembalikan ke WL. Puji Tuhan, makasih buat Pastor Harry yang sudah melayani kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman youth, kita tetap mau melayani Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kasih buat kita talenta, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Harry yang sudah melayani kita. Kita mau berdoa, mau bersyafaat sore hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mari angkat pujian ini sama-sama. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan biarlah hadirat-Mu selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Di saat kami semakin dalam mengenal Engkau Tuhan, semakin dalam mengenal Engkau Bapa, biarlah hadirat-Mu terus melingkupi kami Tuhan Yesus. Melewati apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kepintaran kami, bukan dengan kemampuan kami Tuhan Yesus. Tetapi kami tahu bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan, itulah yang membuat kami sampai hari ini tetap kuat, tetap teguh di hadapan Tuhan. Bapa, berkati
anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan hadir mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan Yesus. Hari demi hari kami semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu semakin bertumbuh kuat, tidak hanya di dalam kasih karunia Tuhan, tidak hanya di dalam anugerah Tuhan, tetapi di dalam pengenalan akan Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjaga anak-anak ini, Engkau menjaga generasi-generasi ini Tuhan Yesus. Mereka adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Masa depan mereka adalah milik-Mu Tuhan dan Engkau memberkati mereka. Setiap kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Pastor Harry Tuhan Yesus. Kami berdoa buat beliau Tuhan Yesus, biarlah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, hikmat daripada Tuhan menyertai pelayanan beliau Tuhan Yesus. Diberikan kesehatan, diberkati keluarganya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hari ini berdoa juga buat gereja kami Tuhan Yesus, buat gembala sidang kami, buat semua staf pastoral yang sudah menjadi guru, pembimbing kami Tuhan Yesus, buat kakak-kakak rohani kami yang ada di gereja ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka, semuanya Tuhan. Mereka di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan menyertai gereja ini Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami di dalam departemen youth ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga memberkati Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa pelayanan ini, departemen youth ini, departemen pemuda dan remaja ini Tuhan Yesus akan bertumbuh, akan menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat program dari gereja kami Tuhan Yesus, pengadaan gedung yang baru Tuhan Yesus. Kami percaya dan kami melihat bagaimana mujizat Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang campur tangan di dalam program ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami melihat bagaimana Tuhan yang mengadakan semuanya dan melimpahkan segala sesuatunya. Bapa, kami masih memerlukan banyak Tuhan Yesus untuk merenovasi, memperlengkapi apa yang kami butuhkan bagi gedung gereja ini. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya, bahkan melimpah-limpah Tuhan di dalam kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya gedung baru ini akan menjadi Geraha Ebenezer Ministry Tuhan Yesus, akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya bahwa gedung baru ini Tuhan akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan bagi kami, ini menjadi langkah iman bagi setiap kami yang sudah menabur Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah menabur Tuhan, yang memberikan langkah iman mereka untuk pengadaan gedung yang baru ini Tuhan Yesus. Bapa, ini begitu luar biasa dan kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai pembangunan pembelian gedung gereja ini Tuhan dan pengadaan gedung gereja ini Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau menyertai segala sesuatunya, proses renovasinya nanti Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai. Bapa, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang pada hari ini belum bisa menghadiri ibadah ini bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun mereka, biar hadirat Tuhan menyertai mereka. Kalau mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa buat mereka, biar Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyertai semua teman-teman kami yang hari ini belum bisa hadir beribadah Tuhan Yesus. Engkau berikan keselamatan daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga minggu depan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah anak-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan, mari anak-anak muda Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami persembahkan dalam ibadah ini, pujian dan syukur kami Tuhan Yesus, kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah ini disenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memberikan yang terbaik Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Haleluya. Haleluya.